Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita sehat semua ya. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu Ibu minta tolong kepada teman kita untuk memimpinnya, kepada M. Ihsan. Ibu persilahkan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Saya ingin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ihsan. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Ibu mau absensi terlebih dahulu ya, meriksa kehadiran kalian hari ini. Apakah semua hadir atau ada yang berhalangan? Alisa, ada? Sakit. Aira, Ian, Dapat, Dea, Dwi, Ihsan, satu, Janeta, Mary, Mirata, Muhammad Danis, sakit. Muhammad Ali, sakit. Muhammad David, oke. Muhammad Ihsan, Muhammad Tafa, Muhammad Rafis, Nada, Nurmaya, Okta, Putra, sakit. Raka, Rifa, Rita, Rizky, Safika, Sahira, Sarif Ahdan, Sarifah Punaira, Sarifah Aulia, Ri Almas, Winda, Yusra. Alhamdulillah ya. Jadi dari semuanya ada 7 orang teman kita yang sakit berhalangan. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap sehat. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Kira-kira kenyang belum ya? Kenyang. Sarapan apa hari ini ya? Dwi? Nasi goreng Bu. Nasi goreng, enak ya. Yusron, sarapan apa hari ini? Nasi kuning. Oke, alhamdulillah. Kalau Ihsan? Nasi bakmi. Nasi Saya suka
lagi. Nah, si Pak D. Oh, beli tempat Pak D gitu. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sehat. Jadi hari ini kenapa Yuswan? Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Nah, sebelum masuk ke sini, ya, Ibu ingin dulu bertanya kepada kalian, ya, tentang pembelajaran kita yang kemarin. Tentunya kita kan sudah belajar tentang sistem persamaan linear, tetapi belum sampai ke metode eliminasi. Nah, pada pertemuan kemarin, apakah kalian ingat materi apa yang kita pelajari? Ayo. Ya, Yusron. Materi sistem persamaan linear dua variabel, Bu. Materi sistem persamaan linear dua variabel, ya. Ada apa di dalamnya, ya? Pada sistem persamaan linear dua variabel itu apa saja yang terdapat di dalamnya? Ada yang masih ingat? Ya, Dwi. Ada dua variabel X dan Y. Ada dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Terus sepertinya masih ada lagi nih. Apa lagi yang kita bahas kemarin? Masih ada nih, sebelum ke eliminasi. Nah, silakan. Ada koefisien dan konstantannya, Bu. Oke, ya, tadi dalam sistem persamaan linear dua variabel itu di dalamnya punya variabel, juga punya koefisien dan juga punya konstanta. Ya, koefisien itu letaknya di depan apa di belakang variabel, ya? Di? Ya, di mana? Di depan variabel, betul. Tapi kalau konstanta itu ada didampingin variabel enggak? Kalau konstanta ada didampingin variabel enggak? Ada enggak? Tidak. Agak lupa sedikit ya. Nah, tidak. Jadi kalau koefisien itu ada terletak di depan variabel. Kalau konstanta itu nilai yang tidak diikuti dengan variabel. Oke. Setelah itu apa lagi yang kita pelajari? Masih ada nih kayaknya. Oke. Silakan. Raka. Ini penggunaan metode eliminasi dalam dua variabel. Penggunaan metode grafik dalam sistem persamaan linear dua variabel. Iya. Ada satu lagi nih kayaknya ketinggalan. Apa lagi? Oke. Agak ke tengah sini, Kak. Menggunakan metode substitusi. Menggunakan metode substitusi dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, ya betul. Jadi pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel, kemudian penggunaan metode grafik pada sistem persamaan linear dua variabel, dan juga penggunaan metode substitusi dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Hari ini kita akan mempelajari metode yang ketiga, yaitu penggunaan metode eliminasi dalam pemecahan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pembelajaran ini ya ada tujuannya. Ya, tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini itu yang pertama adalah kalian peserta didik, ya, peserta didik diharapkan mampu untuk menentukan nilai variabel X dan nilai variabel Y dalam menggunakan
menggunakan metode eliminasi pada sistem persamaan linear dua variabel dengan benar. Nah, dari eliminasi itu kita menentukan nilai X dan nilai Y dengan benar. Kemudian yang kedua itu adalah bertujuan bahwa peserta didik di sini, kalian semua maksudnya, mampu menggunakan metode eliminasi pada sistem persamaan linear dua variabel dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini materi sistem persamaan linear dua variabel nanti ada berkaitan dengan permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan nanti bisa mempermudah kita ya. Ya, oke. Terima kasih kepada kalian semua yang masih ingat dengan pembelajaran kita yang kemarin. Boleh kita tepuk tangan dulu? Oke, nampaknya ada kurang semangat nih. Untuk lebih semangat lagi, boleh kita melakukan tepuk semangat? Boleh? Mana suaranya? Boleh tak? Boleh. Ya, semangat ya. Ya, ibu mulai ya. Tepuk semangat. Ibu akan menampilkan ya, tolong persiapkan diri ya. Kita konsentrasi, sudah mulai masuk ke permasalahan. Siapkan pikirannya, siapkan mentalnya ya. Konsentrasi ke depan. Ibu akan menampilkan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tolong diperhatikan. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, jelas nggak nih? Jelas, sip. Kalau jelas, ini ada permasalahan kehidupan dalam sehari-hari ya, kehidupan kita sehari-hari. Jadi soalnya dalam bentuk cerita. Nah, jadi silahkan kalian amati, kalian baca tentang permasalahan tersebut. Kira-kira di situ apa saja permasalahan yang ada, dan kira-kira apa solusi yang bisa kita ambil untuk memecahkan masalah yang telah kalian pikirkan tadi. Nah itu. Jadi begini, kalau kita itu punya pensil kita tumpul atau pensil kita patah, itu kan suatu permasalahan ya. Masalah tidak bisa nulis, gitu kan? Nah, apa ya solusinya? Tentunya kan terpikir kan oleh kita kan, oh bagaimana ya kalau kita runcing saja pakai peraut, ya bisa kan? Kalau ternyata perautnya tidak ada, hilang, oh ya udahlah pakai cutter aja, bisa nggak? Bisa. Ternyata cutternya juga tidak ada di rumah, yang ada cuma pisau, pakai pisau aja bisa nggak? Bisa. Nah itu maksudnya ya. Kita dari sebuah permasalahan cari solusinya. Kira-kira solusinya yang mana? Kalau solusinya banyak, berarti kita cari yang paling tepat. Paham ya? Oke, ibu kasih waktu 2 menit, 1 menit untuk membaca. Boleh? Boleh. Nah, silahkan dibaca dulu.
permasalahannya? Sudah. Oke. Kalau gitu kita ulang sekali lagi ya. Kita coba minta bantu teman kita Rifa untuk membacakan soalnya, Rifa. Silakan berdiri, Rifa. Rahma dan Rahmi mendapat tugas dari sekolah untuk membuat poster dengan tema peduli jaga alam kita. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat poster adalah kertas asturo dan spidol warna. Rahma membeli 2 lembar kertas asturo dan 2 spidol warna dengan total harga 26.000, dan Rahmi membeli 1 kertas asturo dan 3 spidol warna dengan total harga 23.000. Jika Rani ingin membeli kertas asturo dan spidol warna di toko yang sama, maka berapakah harga 1 lembar kertas asturo dan 1 buah spidol warna? Oke, terima kasih, Rifa. Oke. Tadi sudah dibaca juga masing-masing. Kemudian sudah dibacakan juga dengan temannya. Kira-kira ada tak permasalahan ini yang mau diangkat, yang sudah terpikirkan apa itu kira-kira dalam persoalan ini, dalam soal cerita ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan berdiri ya. Bagaimana mencari harga satu barang jika kita sudah mengetahui harga totalnya? Oke. Bagaimana mencari harga satu barang jika jumlah total barangnya sudah diketahui, gitu ya? Ya. Oke. Bagaimana kira-kira itu? Mencari ini kan 1 kertas asturo, 3 spidol warna, total harga 23.000. Betul kata temannya tadi. Belum tahu berapa 1 kertas asturo harganya dan 1 spidol warna. Kira-kira apa solusi yang terpikirkan oleh kalian? Oke? Dengan cara dibagi dulu. Dengan cara dibagi. Dibagi. Apanya yang dibagi, Yusron? 2 kertas asturo ditambah 2 spidol warna, jadi 4. Total harga keseluruhannya dibagi 4. 2 kertas asturo ditambah 2 spidol warna, jadi 4 gitu ya. Kemudian totalnya 26.000. Jadi maksudnya 26.000 dibagi 4 gitu langsung gitu ya. Oke, kita tampung. Ada lagi solusi yang lain? Oke. Silakan berdiri ya. Dengan menggunakan pemisahan, Bu. Dengan menggunakan permisalan. Permisalan. Apa yang dimisalkan ya? Yang dimisalkan apa? Kertasnya gitu kita misalkan? Gitu maksudnya ya? Oke. Kertasnya kita misalkan. Spidolnya kita misalkan dulu, gitu ya Kak maksudnya? Iya, oke. Dengan menggunakan permisalan. Baik. Ada 2 solusi tadi. Apa ada lagi? Atau ada lagi solusi yang lain? Tidak. Tidak. Oke. Jadi hanya itu yang terpikirkan ya? Oke. Jadi ada 2 solusi yang diberikan oleh teman kalian. Jadi ibu belum jawab. Ya, solusi mana yang tepat kita tampung dulu. Kita perhatikan lagi materi yang satunya lagi ya. Nanti dari materi ini baru kita ambil solusi yang tepat dari permasalahan ini. Oke? Oke. Ya, di sini ya. Ini adalah metode eliminasi seperti yang awal tadi Ibu jelaskan, ya. Di metode eliminasi ini, ya, di metode eliminasi ini, penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel menggunakan metode eliminasi adalah dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misal, variabel dalam persamaan adalah X dan Y, itu ya yang biasa ada ya. Oke.
Nah, untuk mencari nilai X, kita harus menghilangkan nilai Y terlebih dahulu. Menghilangkan nilai Y itu maksudnya mengeliminasi. Oke. Begitu Y hilang, maka akan ketemu nilai X. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika nilai X itu yang kita eliminasi, maka akan ketemu nilai Y. Nah, itu ya maksudnya ya. Oke, paham nih? Paham? Paham. Lanjut. Di sini. Sini. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah. Lanjut. Ini ada contoh dari sistem persamaan linier dua variabel. Tentukan nilai variabel X dan nilai variabel Y dari persamaan dengan menggunakan metode eliminasi. X ditambah 2Y sama dengan 20. 2X ditambah 3Y sama dengan 33. Jadi yang pertama, cari nilai X dengan cara menghilangkan Y pada masing-masing persamaan. Ya. 2X ditambah 2Y sama dengan 20. 3X ditambah 3Y sama dengan 33. Nah, di sini kita menghilangkan variabel Y. Tapi pada variabel Y itu koefisiennya berbeda. Yang pertama koefisiennya 2. Sedangkan yang kedua koefisiennya 3. Laptopnya juga hilang. Terus di sini ini ya, Ibu tunjuk ya. Ini. Yang ini 2, yang ini 3. Jadi untuk menyamakan persamaan ini sebenarnya menggunakan dengan KPK. Ya, kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Tetapi jika kalian lupa maka cukup melihat 2 angka ini saja. Kita tukar dia. Yang persamaan pertama kita kalikan dengan 3. Yang persamaan kedua kita kalikan dengan 2 yang di atas. Ya, semuanya. Jadi X dikali 3 dapatlah 3X. 2Y dikali 3 dapat 6Y. Ya. 20 dikali 3 60. Semangat dong, semangat ya. Agak nyaring suaranya ya. Semangat ya. Oke. 2X ditambah 2X dikali 2 dapatnya 4X. 3Y dikali 2 dapatnya 6Y. 33 dikali 2 dapatnya oke, 66. Karena eliminasi berarti kita kurangkan. 3X dikurang 4X dapatnya negatif X. 6Y dikurang 6Y habis. 60 dikurang 66 negatif 6. Jadi masing-masing negatif kiri dan kanan kita kalikan negatif 1. Kalau negatif kali negatif hasilnya apa? Positif. Jadi dapatlah dia X-nya positif dan 6-nya juga positif. Lanjut. Ini baru mendapatkan nilai X dengan eliminasi Y. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu kita eliminasi X, maka ketemu nilai Y. Kita lihat lagi ya, kita lihat lagi koefisien yang ada pada X dan koefisien yang ada pada Y. Koefisien yang ada pada X berapa? 1. Yang kedua 2. Berarti kita tukar saja untuk mengalikannya. Yang persamaan pertama kita kalikan 2, yang persamaan kedua kita kalikan 1.
Jadi hasilnya X kali 2 dapatnya 2X. 2Y dikali 2 dapatnya 4Y. 20 dikali 2 dapatnya 40. 2X tambah 3Y sama dengan 33 dikali 1. Apakah ada perubahan? Tidak. Jadi tetap ya. 2X tambah 3Y sama dengan 33. 2X dikurang 2X hasilnya habis atau 0. 4Y dikurang 3Y 1Y atau Y saja. 40 dikurang 33 7. Maka nilai Y adalah 7. Jadi di sini ketemulah berapa nilai X dan berapa nilai Y. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Selamat pagi Pak. Pak Ardo. Iya Pak. Mohon maaf Pak, tadi zoomnya sempat terpental Pak. Keluar. Ini kita sambung lagi nggak? Nggak apa-apa ya Pak? Iya. Oh iya, terima kasih Pak. Kameranya nggak kelihatan. Pak, kami pakai aplikasi Zoom-nya dulu Pak. Kami Kalau pakai link baru lagi, boleh nggak Pak? Bukan pakai link baru. Kita keluar dulu, pakai ini, pakai aplikasinya gitu. Ini kan pakai website, pakai Lightroom. Saya keluar sebentar dulu ya Pak, saya masukkan lagi nanti. Gitu. Saya keluar dulu sebentar ya Pak, saya masukkan lagi Pak. Ada permasalahan sedikit Pak. Boleh Pak? Iya, silakan. Iya Pak. Iya. Recording in progress. Oke, Pak. Mau Iya. tanya, Pak. Ini Iya. dilanjutkan aja atau ngulang lagi ya, Pak? Lanjutkan aja, lanjutkan. Oh iya, terima kasih, Pak. Yang penting tadi terekam sudah. Iya, Pak. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi di sini. Oke. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang masalah contoh yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Yang kedua di sini, nah ini soalnya cerita. Harga 3 pensil dan 2 pulpen adalah Rp16.000. Sedangkan harga 1 pensil dan 2 pulpen adalah Rp12.000. Tentukanlah harga 1 pensil dan 1 pulpen. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, di sini kita buat permisalan dulu. Misal di sini pensil itu kita misalkan dengan X, kemudian pulpen kita misalkan dengan Y. Dari permisalan ini maka akan membentuk model matematika. Jadi soal cerita tadi akan terbentuk menjadi model matematika dari permisalan X dan Y. Nah, bisa dilihat di situ harga 3 pensil itu X, maka dia adalah 3X. Kemudian 2 pulpen itu Y,
maka menjadi 2Y. Dapatlah persamaannya 3X ditambah 2Y sama dengan 16.000. Kemudian harga satu pensil, berarti pensil itu X, karena satu X saja. Kemudian 2 pulpen, pulpen itu Y, karena 2 berarti 2Y. Dapatlah model matematikanya, itu X ditambah 2Y sama dengan 12.000. Setelah dapat persamaan pertama, persamaan kedua, baru bisa kita eliminasi variabelnya. Mengeliminasinya terserah ya, boleh Y dulu, boleh X dulu, yang mana sukalah. Nah, di contoh ibu di sini mengeliminasinya variabel Y dulu. Variabel Y ibu eliminasi di sini. 3X ditambah 2Y sama dengan 16.000. X ditambah 2Y sama dengan 12.000. Nah, karena Y yang ibu eliminasi dan di sini Y-nya sudah sama belum? Sama belum koefisiennya? Sama. Kurang nyaring? Oke. Jadi karena sudah sama, langsung kita eliminasi lagi. Tidak perlu kita samakan. Langsung kita kurang. 3X kurang X, dapatnya 2X. 2Y dikurang 2Y, 0. Kemudian 16.000 dikurang 12.000, dapatnya 4.000. Jadi tinggallah 2X sama dengan 4.000. Yang dicari itu X-nya harus sendiri, kan 1. Nah, di sini masih 2. Berarti X yang ini kita bagi 2. Yang ini 2 dibagi 2, tinggal 1. Yang ini 4.000-nya kita bagi 2 juga. 4.000 dibagi 2 hasilnya 2.000. Dapatlah harga pensil, satu buah harga pensil itu 2.000. Nah, untuk mencari pulpennya, harga satu pulpen, begitu juga. Kita eliminasi variabel X. Tapi variabel X ini tidak sama koefisiennya. Jadi harus kita buat sama terlebih dahulu. Oke, seperti yang tadi ya, kita tukar ya. Yang ini kita kali 1 persamaan pertama, persamaan kedua kita kali 3. Yang dikali 1 tidak berubah. Yang dikali 3 yang berubah. X dikali 3 dapatnya 3X. Ditambah 2Y dikali 3 dapatnya 6Y. 12.000 dikali 3 dapatnya 36.000. Kita kurangkan. Nah, di sini terjadi tanda negatif. 0 dikurang 4Y hasilnya negatif 4Y. Nah, di sini dapatnya negatif 20.000. Negatif dengan negatif seperti contoh yang pertama kita kalikan apa? Dikalikan? Dikalikan? Dikalikan 1. 1 atau negatif 1? Negatif. Oke, dikalikan dengan negatif 1. Nanti kalau maunya yang nyari ya Bang, biar kedengaran. Ya, dikalikan negatif 1 setiap ruas. Akhirnya menjadi positif. Di sini negatif 4, bukan negatif 1 ya, tapi negatif 4 ya. Di sini negatif 4 dibagi negatif 4, dapatnya Y. Kemudian negatif 20 dibagi negatif 4, dapatnya positif 5.000. Jadi ketemulah harga satu pulpen itu 5.000. Terjawab. Jadi dari contoh ibu yang pertama ini ya. Ini contoh yang kedua. Sudah diperhatikan benar-benar? Sudah. Sekarang kalau kita balik lagi ke sini. Nah, ini kan belum terjawab nih, solusinya apa? Ini kira-kira sama dengan yang mana? Yang contoh 1 atau yang contoh 2? Yang contoh 2. Oke. Contoh berapa Bang?
Yang kedua. Oke, contoh nomor 2. Benar? Benar. Karena sama-sama soal cerita. Jadi solusi tadi yang diberitahukan temanmu itu yang kita tampung, yang pertama dengan dibagi langsung, yang kedua dengan permisalan. Jadi yang mana yang tepat? Dengan, oke nih Kak. Dengan permisalan. Oke, dengan permisalan terlebih dahulu. Paham ya? Paham? Paham? Paham. Oke. Kalau paham, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan LKPD yang artinya lembar kerja peserta didik, dan itu dikerjakan secara berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi di sini kalian akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok, isinya 5 sampai 6 orang. Nanti begitu Ibu sebutkan namanya, silahkan pindah ke posisinya sesuai dengan kelompoknya. Oke ya? Oke. Kelompok 1 di sini Bian, mana Bian? Ya, Bian berdiri dulu Bian. Dapa, Dea, berdiri Dea. Oke. Pindah dulu ke depan sini. Kemudian David, Okta. Oke, di sini kelompok 1. Kelompok 1 silakan pindah sebelah sini. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2, Isa, Jaika, Eli, Miranda, Yusuf, Kelompok 3 itu Muhammad Bapak, Muhammad Adi, Nanda, Muraya, Muhammad Isa, Kelompok 4, Putra Kristiano, Nanda, Rika, Rizky, Winda, sini. Angkatnya. Kelompok 5, kelompok ini ya. Sudah siap dengan posisinya ya? Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD dan 1-2 bahan referensi, yaitu bahan ajar. Oke, silakan diperhatikan LKPD-nya ya secara berkelompok. Sudah diperhatikan? Sudah ya? Nah, di dalam LKPD di situ ada nama kelompok, silahkan ditulis sesuai dengan nama kelompoknya tadi. Kemudian ada anggota kelompok, silahkan ditulis nama anggota-anggotanya, ditulis ya. Kemudian di situ ada tujuan pembelajaran yang sudah Ibu terangkan tadi. Benar. Kemudian benar. Oke, tunjuk belajar juga. Ya, cara yang tadi. Yang pertama, baca yang benar pada baik. Yang kedua, pahami sejarah yang tadi. Agar kita dalam yang keempat. Ketiga, beda dengan hal yang baik. Baik tunjuk. Keempat, setiap orang ada sejarah kelompok. Kelima, jika ada yang gagal, silakan minta dulu. Karena setelah mengajar baik, maka akan diberi lagi. Ya, ini tadi tunjuk secara kelompoknya. Oke, sekian dari ini. Ya. Benar, boleh dimulai mengerjakan. Kita kurang lebih 30 menit. Yang lebih 30 menit tenang dalam jadi. Karena satu lagi, mohon perhatiannya. Satu lagi, dari diskusi kelompok, ya, pada saat kalian berdiskusi kelompok, Ibu akan menilai penilaian sikap dalam kalian berdiskusi, dan Ibu akan menilai nilai keterampilan, yaitu unjuk kerja kalian dalam mengerjakan LKPD. Ya, silakan dikerjakan.
Ada masalah dengan kelompok 1? Apa? Cara yang harus dilakukan kita pakai penyesalan dulu. Kerjakan soal nomor 1. Iya, pakai permisalan dulu. Jadi, ini ya. Ini kan tadi soalnya tadi kan. Nah, berarti kan kita misalkan dulu. Kertas asturonya 2. Jadi kita misalkan apa? Kertas asturo maunya dimisalkan dengan apa? X. Kemudian spidol warnanya mau dimisalkan dengan apa? Dengan Y. Dengan Y. Oke. Berarti kalau 2 kertas asturo berarti 2 apa? 2X. Kalau 2 spidol warna berarti 2 apa? 2Y. Kalau 1 kertas asturo berarti 1X. Kalau 3 spidol warna berarti 3Y. Bisa. Bisa ya? Nanti eliminasi. Oke, tulisnya di sini ya. Diketahui dulu apa-apa yang diketahui, baru ditanya. Kan ini yang ditanya. Setelah itu kamu jawabnya di sini model matematikanya sampai selesai. Nah, silakan ditulis, dikerjakan.
Sudah mau kan? Wah. Ini aku. Ya. Ada. Lagi orang. Jadi ada yang nggak kan jauhnya. Lagi yang tahu saya.
Oke, silakan lihat dari sini ya. Oke, untuk presentasinya ini sudah ada. Jadi kami jawab yang kelompok yang akan mempresentasikan hasil pekerjaan MAB-nya. Untuk soal nomor 1, Ibu silakan kelompok 2 untuk presentasi soal nomor 1. Nah ini untuk presentasi yang kita mengganggu, jadi boleh diulang yang ini kelompok presentasi. Ya. Oke, untuk kelompok 2 mempresentasikan soal dari nomor 1 yang lain. Yang lain tolong diperhatikan semuanya dan diskusi ya. Oke, oke. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada soal nomor 1. Untuk kali ini satu, Rahma dan Rahmi mendapat tugas dari sekolah untuk membuat poster dan tema dengan tema peduli jaga alam kita. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat poster adalah kertas fluo dan spidol warna. Rahma dan Rahmi memiliki kertas fluo dan spidol warna di toko alat tulis yang sama dengan rincian sebagai berikut. Rahmi 2 kertas fluo dan 2 spidol warna. Harga 26.000. Tapi 1 kertas fluo dan 3 spidol warna harga 23.000. Jika Rani ingin membeli kertas fluo dan spidol warna di saudara berapa harga 1 buah kertas fluo dan 1 buah spidol warna? Baiklah, dari soal tersebut diketahui Rahma membeli 2 kertas fluo dan 2 spidol warna dengan total harga Rp26.000 dan Rahmi membeli 1 kertas fluo dan 3 spidol warna dengan total Rp23.000. Soal tersebut ditanyakan, berapakah harga 1 buah kertas fluo dan 1 buah spidol warna? Maka jawaban dari kami adalah kami memisahkan terlebih dahulu kertas fluo adalah X dan spidol warna adalah Y. Maka model matematikanya adalah 2X ditambah 2Y sama dengan 26.000 pada persamaan ke-1 dan X ditambah 3Y sama dengan 23.000 pada persamaan kedua. Berikutnya, kami mengeliminasi variabel Y dan menemukan hasil variabel X yaitu 8.000. Jadi harga kertas fluo adalah Rp8.000. Kami lalu mengeliminasi variabel X dan menemukan hasil variabel Y yaitu Rp5.000. Jadi harga satu spidol warna adalah Rp5.000. Kesimpulan yang kami dapat adalah harga 1 kertas fluo adalah Rp8.000 dan harga 1 spidol warna adalah Rp5.000. Dari hasil diskusi kami tadi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan duduk dulu kelompok 2. Baik, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerjaannya pada soal nomor 1. Ada yang ingin mau ditanyakan kepada kelompok 2? Ada yang mau menanggapi? Ayo, ya. Bagaimana cara kita Berdiri kak. Nah, pegang aja bukunya. Bagaimana cara kita mendetek kalau 2X tambah 2Y sama dengan 26? Terima kasih kepada kelompok 1. Ibu ulangi ya, untuk kelompok 2 ya. Pertanyaannya, bagaimana mengecek jika 2X tambah 2Y itu sama dengan 26.000? Bagaimana? Kita tunggu ya. Pada Yusron Fadil, dimohon untuk menjawab pertanyaan tadi.
Jadi kita cara mengajarnya dengan memasukkan nilai X dan Y ke dalam persamaan, yaitu 2X tambah 2Y sama dengan 26.000. 2 dikali 8.000 sama dengan 18.000. 2 dikali 5.000 sama dengan 10.000. Jadi totalnya 26.000. Bisa tolong ditulis? Ya, tolong tulis di papan tulis ya. Oke. Ya. Itu dijumlahkan. Oh ya, udah betul. Silakan ditanya, kelompok 1 sudah jelas apa belum? Kelompok 1 sudah jelas apa belum? Sudah jelas untuk kelompok 1? Oke ya. Silahkan ditutup untuk kelompok 2. Baiklah, agar tidak memperpanjang waktu, dengan ini kami menutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan kembali ke kelompok 2. Maksud Ibu kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2. Oke, untuk presentasi soal nomor 2, Ibu minta kepada kelompok 5, kelompok 4, ya, pada kelompok 4, ya tadi kan kurang ya kelompoknya ya. Kepada kelompok 4, silakan. 3 orang ya, 3 orang yang tampil di depan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Putra Kristiano, Raka Akasha, Siva Ramadhani, Rita Apianti, Rizky Ananda Saputra, dan Linda. Berdirinya kelompok kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi terlalu tinggi membuat sakit hati. Baik, inilah hasil diskusi kelompok kami. Kepada Linda, dipersilakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab atau mempresentasikan soal nomor 2. Pertama-tama, kita akan menawarkan nilai-nilai yang ada di soal tersebut. Perhatikan ke depan ya. Parkir 3 mobil dan 5 motor akan mendapatkan uang sebesar 17.000. Parkir 4 mobil dan 2 motor akan mendapatkan uang sebesar 18.000. Ditanya, berapakah harga parkir 1 mobil dan 1 motor? Maka kita misalkan mobil sama dengan X dan motor sama dengan Y. Maka model matematikanya 3 mobil dan 5 motor sama dengan 17.000. 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000. Persamaan 1. 4 mobil dan 2 motor sama dengan 18.000. 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000 persamaan 2. Maka untuk mencari harga parkir 1 motor, kita harus mengetahui
kita harus mengeliminasi nilai X dengan cara 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000 dikali 4 sama dengan 12X ditambah 20Y sama dengan 68.000 dan 4X ditambah 2Y sama dengan 14.000 dikali 3 sama dengan 12X ditambah 6Y sama dengan 54.000. Lalu dikurangkan kedua persamaan berikut. Maka didapatkan nilai 0 tambah 14Y sama dengan 14.000 lalu dibagi masing-masing 4, maka didapatkannya harga parkir satu motor sebesar Rp1.000. Untuk mencari harga parkir satu mobil, maka kita harus mengeliminasi nilai Y dengan cara 3X ditambah 5Y 17.000 dikali 2 sama dengan 6X ditambah 10Y sama dengan 34.000 dan 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000 dikali 5 sama dengan 20X ditambah 10Y sama dengan 90.000 lalu dikurangkan persamaan berikut, maka didapatkan nilai minus 11X ditambah 0 sama dengan minus 56.000. 0 dihilangkan akan menjadikan minus 11X sama dengan 56.000 lalu dibagi masing-masing 14, maka didapatkannya X sama dengan 40.000 atau harga parkir satu mobil sebesar Rp4.000. Dari presentasi kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kita ulangi lagi. Tadi harga parkir motornya dapat berapa? Rp1.000. Mobil? Rp4.000. Baik, untuk kelompok 4, ada yang mau bertanya dengan kelompok 4? Siapa yang mau bertanya? Kelompok 4? Oke. Jika di dalam parkiran itu terdapat 5 mobil dan 6 motor, maka berapa jumlah uang yang diperoleh di parkir? 5 mobil, 6 motor. 5 mobil dan 6 motor, berapa parkiran yang diterima? Baik, seperti menjawab pertanyaan tersebut dengan persamaan 5X ditambah 6Y, maka kita harus memasukkan X dan Y yang telah diketahui. Maka 5X ditambah 6Y sama dengan 5 dikali 4.000 tambah 6 dikali 1.000 sama dengan 20.000 dikali 6.000 ditambah 6.000 sama dengan 26.000. Jadi hasilnya adalah 26.000. Hasilnya 26.000 dengan memasukkan nilai X dan nilai Y ke dalam persamaan. Jelas? Kelompok 2? Ya. Jelas. Oke, bisa diterima. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 4. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Biru laut seperti kolam, ikan paus paling pandai menyelam. Dari lubuk hati dalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap ya, kelompok 2 ya. Kelompok 4. Aduh, salah lagi. Mantap ya untuk kelompok 4 ya. Presentasi kelompok 4-nya. Maaf karena tadi manggil kelompoknya secara acak jadi keliru nyebutnya ya. Oke. Lanjut kita presentasi ke kelompok terakhir. Kelompok 5. Kelompok terakhir ya. Kelompok 5 silakan presentasi soal nomor 3. 3 orang aja perwakilan ke depan.
Hati-hati kabelnya. Ah, iya. Dirham. Ya. Silakan. Yang lain tolong perhatikan ke depan kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Ya. sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan akan dibacakan oleh kelas saya yaitu Trian Masabida. Saya akan menjawab pertanyaan pada soal nomor 3, yaitu jika terdapat dua persamaan linear dua variabel sebagai berikut. Diketahui pada persamaan pertama terdapat 3x ditambah 5y sama dengan 16. Dan pada persamaan kedua terdapat 4x ditambah y sama dengan 10. Dan ditanyakan tentukan nilai x dan nilai y. Pada eliminasi y kami menghasilkan x sama dengan 2, dan pada eliminasi x kami menghasilkan y sama dengan 2. Jadi hasil nilai x sama dengan 2 dan nilai y sama dengan 2. Maka dari presentasi ini apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan duduk dulu untuk kelompok 5. Ya, mungkin capek berdiri ya. Oke, untuk kelompok 5 ada yang mau ditanyakan bagi kelompok lain? Oke, Ihsan silakan. Berapakah nilainya jika 3x tambah y sama dengan Berapa nilai 3x ditambah y itu maksudnya? Sudah, silakan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan oleh kelompok 3. Masukkan nilai x dan y ke dalam persamaan. Nilai x sama dengan 2, nilai y sama dengan 2. Maka 3x ditambah y sama dengan 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 6 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 8. Apakah sudah jelas? Ya. Jelas. Oke, boleh dituliskan, Kak. Tuliskan. Langsung ya. Ya, langsung aja. 3x ditambah y kan? Ya. Oke. Mana mic-nya tadi? Oke, terima kasih kepada kelompok 5. Jadi ini betul ya, hasilnya adalah 8. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, untuk kelompok 5 silahkan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Kami berterima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Halo. Oke, jadi
LKPD yang kalian kerjakan, yang kalian diskusikan tadi, dan yang kalian presentasikan tadi, apa kesimpulannya pada pembelajaran ini? Ada yang sudah terpikirkan? Siapa yang bisa? Oke, Almas, sebentar Almas. Kesimpulannya, penggunaan metode eliminasi ini menggunakan 2 langkah, Bu. Yaitu pertama mencari nilai X dan kemudian mencari nilai Y. Oke. Oke, yang pertama mencari nilai X, yang kedua mencari nilai Y. Ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Oke? Menggunakan permisalan dulu, Bu. Menggunakan permisalan dulu sebelum menyelesaikannya ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada pendapat yang lain kesimpulannya? Oke. Metode eliminasi dapat menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, metode eliminasi dapat menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dari ketiga teman kalian tadi, ya. Hai. Ya, halo. Oke, konsentrasi lagi ya. Dari ketiga teman kalian tadi, kesimpulannya benar semua ya. Jadi pada pembelajaran kita hari ini tujuan kita tercapai. Kita bisa menentukan nilai X dan bisa menentukan nilai Y. Dan kita juga bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode eliminasi. Oke. Untuk itu silahkan kalian kembali ke tempat duduk semula. Kita kembali lagi ke posisi semula. Ihsan, aku minta tolong Ihsan. Ihsan, Bapak. Ya, yang memegang LKPD tadi tolong dikumpulkan LKPD-nya. Tolong dikumpulkan di depan LKPD-nya. Baik, sekarang di sini Ibu mau menilai pengetahuan kalian ya. Kalau tadi penilaiannya secara kelompok, sekarang penilaiannya secara individu. Jadi ini ada soal uraian, tolong dikerjakan sekarang juga ya.
yang sudah digunakan. Baik, silakan dokumen. Untuk naik lagi, mulai lagi, masuk. Satu bang, silakan. Ya, untuk naik lagi, Ibu, sebentar ini, ya, kita pada mari semuanya berapa ya, biar ini, Ibu, ini. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang metode yang keempat, yaitu metode campuran, eliminasi dan substitusi. Baiklah, karena kita sudah selesai, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Silahkan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, tadi diawali dengan semangat, maka kita akhiri dengan semangat juga. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.